أشهد أن لا إله إلا الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang hari ini atau malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan di dalam hadis yang ke-17 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad ibn Aus. Kita akan bacakan dulu hadisnya seperti biasa. Setelah itu insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan di dalam hadis yang ke-17 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi' asy'ar an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahul Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Abu Ya'la. Gelarnya itu Abu Ya'la, namanya itu adalah Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus ini adalah anak saudaranya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah salah seorang sahabat yang tugasnya itu menjadi penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang Arab itu suka hiburannya itu adalah syair-syair. Ya, kalau kita kan sekarang udah lagu-lagu. Kalau dulu orang-orang tua kita suka baca puisi, baca pantun. Orang Melayu itu terkenal suka baca pantun. Itu merupakan hiburan. Sama orang Arab juga suka membaca syair-syair. Nah, dulu di zaman jahiliyah itu saling berlomba-lomba di dalam membuat syair. Makanya mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad di awal-awal turunnya Al-Quran, mereka menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini kayak syair-syair saja. Tapi ketika mereka mendengar ayat suci Al-Quran, mereka semuanya merasa takjub. Gak ada syair seindah seperti Al-Quran. Bahkan ketika ada beberapa ayat yang mereka tidak pernah menyangka kok bisa ada satu syair, ya, yang orang Arab sekalipun belum pernah ada yang mampu membuat syair seperti Al-Quran. Semisal di dalam ayat warabbika fakabbir, warabbuka fakabbir, warabbuka fakabbir. Itu di dalam ayat surah Al-Muzammil kalau Anda salah, Al-Mudaththir juz 29. Itu kalau kita teliti ayat itu, warabbuka fakabbir, wa ra kaf, warabbuka wa ra kaf. Ya, waw itu huruf ataf. Fakabbir, fa-nya huruf ataf lagi, ka ba ra. Itu dari segi syair ini kalau dalam bahasa Arab ini sangat tinggi seninya. Ka ba ra ba ka dibalas. Ka ba ra ba ka dibuat dalam satu ayat. Ini dalam ilmu bahasa Arab ini suatu kesenian yang hebat. Sehingga ketika mereka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ini, mereka takjub ya dengan ayat Al-Quran, dan tapi mereka menganggap itu syair-syair seperti biasa yang dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak bisa menyangkal bahwasanya Al-Quran ini memang jauh lebih indah bahasanya dibandingkan syair seindah apapun yang bisa mereka buat. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki beberapa orang yang menjadi tukang pembaca syair di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan bentuk hiburan tersendiri untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal Abdullah bin Abbas, begitu juga ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, itu juga terkenal orang-orang yang suka membuat syair dan membacakan syair di hadapan Nabi. Salah satu syair yang dibaca oleh Abbas bin Abdul Muttalib adalah syair tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muttalib meminta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzan li an amtadihaka bisyair. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji-muji engkau dengan satu syair. Dengan syair. Apa kata Nabi SAW? Qul la yuftidillahu faq. Katakan wahai Abbas, maka gigi-gigimu itu tidak akan rontok selama-lamanya.
Akhirnya dibacakan syair tersebut, tibta fid dilal wa fi mustawdi'in min haitsul waraku, panjang itu hadis, panjang itu syair, sampai ada satu di penghujungnya, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau ketika dilahirkan wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, asyraqatil ard, cahaya bumi ini semuanya bercahaya atas kelahiranmu, wa dha'at binurikal ufuku, bahkan cahaya itu dengan cahaya menjadi terang dengan cahayamu ufuk, sampai kepada ufuk dengan cahaya kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ini juga yang menjadikan dalil bahwasanya boleh kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, karena sebenarnya Abbas bin Abdul Muttalib syairnya itu tentang maulid Nabi. Itu yang dijelaskan tentang bagaimana perpindahan antara sulbi dari satu nabi kepada nabi lain, yang di dalam sulbi-sulbi tersebut ada cahayanya Nabi Muhammad SAW, daripada Nabi Adam kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Musa, yang semua mereka itu pernah kena musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, hampir mereka terkena bencana, tapi yang menyelamatkan mereka adalah cahaya yang tersimpan di dalam sulbi mereka, itu cahaya baginda Nabi Muhammad. Ya, semisal Nabi Nuh ketika semuanya yang ada di muka bumi ini ditenggelamkan oleh Allah, cuman orang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh yang selamat. Kenapa? Nabi Nuh membawa cahaya Nabi Muhammad di dalam sulbinya mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembelih, ya, juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada cahayanya Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika mau tenggelam, semuanya itu rata-rata para nabi diselamatkan oleh Allah. Di dalam hadis dijelaskan dan disebut oleh Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya diselamatkan mereka semua karena ada cahaya Nabi Muhammad di dalam sulbi-sulbi mereka. Sampai Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad itu terkenal dengan julukan Ibnu Dhabihatain, anak orang yang dua kali disembelih. Anak orang yang dua kali disembelih. Maksudnya siapa? Yang pertama adalah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini kan punya dua anak, Ishak sama Ismail. Yang menurunkan semua nabi setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ishak. Jadi Yakub, Yusuf, Yunus, Ayub, semua itu sampai kepada Nabi Isa, itu semuanya keturunan Nabi Ishak. Nabi Ismail keturunannya nggak ada satupun yang mereka menjadi nabi, kecuali terakhir Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu ya, syariat kita menyembelih kurban itu adalah karena Nabi Ismail yang mau disembelih tapi diselamatkan oleh Allah, diubah dengan menjadi kambing. Itu satu. Yang kedua, Abdullah bin Abdul Muttalib itu juga pernah selamat daripada sembelihan ayahnya, Abdul Muttalib. Yang mana ketika itu Abdul Muttalib ini memiliki samimbara yang dikorbankan ketika itu adalah anaknya, salah seorang daripada anaknya, sehingga dibuat undian isi daripada undian tersebut adalah nama-nama anaknya Abdul Muttalib. Dicabut satu undian, didapati Abdullah. Karena Abdul Muttalib ini paling sayang sama anaknya yang namanya Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah. Akhirnya diambil Abdullah, kata Abdul Muttalib, nggak mau, saya tukar dengan 10 ekor unta. Diambil lagi, balik lagi, Abdullah lagi, diganti lagi 10 ekor unta, sampai 10 kali berturut-turut. Padahal anaknya Abdul Muttalib ini banyak, bukan satu. Tapi Abdullah terus sampai yang ke-10, yang ke-11 baru ditarik, bukan Abdullah lagi yang disembelih, tapi sudah berjumlah 100 ekor unta sebagai penggantinya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Makanya Nabi itu disebut Ibnu Dhabihatain. Tamam. Ya. Sampai Sayyidina Abdullah sendiri pun terselamatkan karena takdirnya Allah, dia membawa sulbi Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad. Siti Aminah sekalipun, ada seorang wanita yang sebelum ketika Abdullah menikah dengan Sayyidina Aminah, itu wanita ini tergila-gila sama Sayyidina Abdullah. Tergila-gila betul sama Sayyidina Abdullah. Sampai Sayyidina Abdullah ini hampir dijebak untuk dizinahi sama wanita ini, diperkosa istilahnya. Tapi karena memang iman yang ada dimiliki oleh Sayyidina Abdullah, dan memang ketetapan yang Allah telah tetapkan bahwasanya asal usul Nabi Muhammad itu dan para nabi yang lain tidak boleh ada di antara mereka yang pernah berbuat suatu hal yang hina, perzinahan. Itu nggak boleh. Jadi kalau diperhatikan dari Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam,
tak ada satupun keturunan leluhur Nabi SAW itu yang pernah berbuat keburukan atau perlakuan zina, nggak pernah ada, termasuk Sayyidina Abdullah. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, seingat cerita, nggak berhasil ini wanita ingin memperkosa Sayyidina Abdullah. Akhirnya Sayyidina Abdullah itu menikah dengan Sayyidah Aminah, ibunya Nabi SAW. Ketika berjumpa setelah menikah dengan wanita tersebut, setelah menikah Sayyidina Abdullah, itu dilihat oleh Sayyidina Abdullah, wanita ini nggak lagi tergila-gila sama Sayyidina Abdullah. Udah biasa saja, jumpa sama Sayyidina Abdullah kayak biasa saja. Sampai Sayyidina Abdullah nanya, loh, kamu kok sekarang biasa-biasa saja? Dulu tergila-gila mati. Kamu sampai jebak saya, memperkosa saya. Kok sekarang nggak ada yang nggak sampai heboh kayak dulu lagi? Kok biasa-biasa saja? Kata wanita ini, ya, dulu aku tergila-gila karena aku melihat ada cahaya yang begitu terpancar daripada tubuhmu. Tapi sekarang aku melihat cahaya itu udah berpindah, nggak ada lagi pada tubuhmu. Udah nggak ada lagi, biasa saja dengan engkau. Kenapa? Berpindah ke rahimnya Sayyidah Aminah, berlahirnya Nabi Muhammad SAW.